Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masuk pada bab yang ketiga, yaitu babul aqiqah, yaitu bab akikah. Ya. Nah, akikah adalah hewan sembelihan yang disembelih karena kelahiran anak dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Ya, makanya apa? Anak itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukuran. Ya. Nah, disebut dengan al-aqiqah. Ya, aqiqah itu berasal dari kata al-aq. Ya. Yang maknanya adalah memotong. Aqqa ya'iqqu. Ya. Nah, maksud daripada aqiqah itu adalah menyembelih, ya. Karena menyembelih berarti memotong. Ya, dan maksudnya adalah memotong tenggorokan hewan sembelihan. Ada yang mengatakan dinamakan akikah karena akikah menurut bahasa artinya rambut kepala bayi yang baru dilahirkan. Ya, makna lain daripada akikah. Makanya bahasa Arab itu maknanya sangat luas sekali. Ya. Dan akikah ini hukumnya sunnah yang sangat ditekankan atau yang kita sebut dengan sunnah muakkadah, bukan wajib ya. Nah, adapun hewan yang dijadikan untuk akikah itu ketentuan syariatnya adalah 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Dalilnya adalah surat Ali Imran ayat 36, walaysa dzakaru kal untha, ya. Dan laki-laki tidaklah seperti perempuan. Ya. Nikmat dengan dianugerahi anak laki-laki itu lebih banyak dari nikmat dengan anak perempuan. Oleh sebab itulah akikah bagi seorang laki-laki 2 ekor kambing untuk bersyukur kepada Allah, sedangkan seorang anak perempuan 1 ekor kambing saja, karena anak perempuan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hewan untuk dijadikan sebagai akikah itu adalah kambing, ya. Bukan sapi atau unta, tapi kambing. Nah, waktu penyembelihan hewan akikah adalah di hari ke-7 setelah kelahiran. Dan jika hari ke-7 telah berlalu dan belum melaksanakan akikah, maka boleh dilaksanakan di hari ke-14. Jikalau tidak, maka hari ke-21. Ya. Tetapi yang terbaik adalah hari ke-7. Ya. Dan ini merupakan syariat yang Allah syariatkan kepada manusia. Hadis dari akikah ini, bab akikah, yang pertama adalah Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasan wal Husain. Itu di kitab itu wal Husain ya, atau wal Husain.
Husain. Baik. Kabshan. Rawahu Abu Dawud wa Sahawi Ibnu Khuzaimah wa Ibnul Jarud wa Abdul Haq lakin rajjaha Abu Hatim irsalahu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan akikah untuk Al-Hasan dan Al-Husain masing-masing dengan 1 ekor domba jantan. Ya, hadis riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnul Jarud, Abdul Haq. Ya, namun Abu Hatim merajihkan menilai kuat sanadnya yang mursal. Ya. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ibnul Jarud, ya. Juga diriwayatkan oleh Imam Nasai, Abdul Razak, At-Tahawi, At-Tabrani, Al-Baihaqi. Dan hadis ini adalah hadis sahih. Nah, kemudian juga ya, wa akhraja Ibnu Hibban min hadithi Anas nahwahu. Dan Ibnu Hibban juga meriwayatkan dari hadis Anas dengan lafaz yang sama. Ya, lafaznya sama dan hadisnya sahih. Ya. Hadis ini menunjukkan pensyariatan akikah untuk anak baru, ya, anak yang baru dilahirkan. Ya, menunjukkan bahwasanya Nabi SAW melaksanakan akikah untuk Hasan dan Husain. Ya. Putranya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau melaksanakan akikah untuk keduanya karena beliau adalah orang tua bagi keduanya. Ya, keduanya tidak lain dan tidak bukan adalah cucu beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam sebuah hadis mursal disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan akikah bagi keduanya masing-masing 1 ekor kambing. Nah, ini hadisnya mursal, hadisnya sahih. Ya. Tapi dalam hadis yang lebih sahih dinyatakan bahwasanya beliau memerintahkan pelaksanaan akikah bagi seorang laki-laki dengan 2 ekor kambing. Itu pensyariatannya. Iya. Dan anak perempuan dengan 1 ekor kambing inilah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Meskipun demikian melaksanakan akikah dengan 1 ekor kambing bagi laki-laki dan 1 ekor kambing bagi perempuan tetap sah hukumnya. Ya. Namun yang paling utama adalah menyembelih 2 ekor kambing untuk laki-laki, 1 ekor untuk perempuan. Nah, itu yang lebih afdal. Nah, adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan hewan sembelihan untuk akikah, ia tidak berbeda dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan hewan kurban, baik dalam hal usia, cacat-cacatnya yang harus dihindari, serta pembagian dagingnya. Nah, kalau di akikah itu lebih afdalnya pembagian dagingnya, ya, pembagian dagingnya itu dalam bentuk sudah jadi, itu lebih afdal, ya, bukan bentuk daging yang belum masak, tapi sudah dimasak kemudian, ya, tetangga sebelah, ya, itu diundang, ya, untuk makan-makan dan memberikan doa kepada, ya, anak yang baru dilahirkan. Ya. Nah, caranya tidak sama dalam memberikan dagingnya kepada masyarakat, tidak sama dengan kurban. Ya, lebih afdal adalah dengan sudah masak. Ya. Menyembelih hewan akikah lebih utama daripada bersedekah yang nilainya sama, karena akikah tergolong sunnah Nabi SAW dan sembelihan yang disyariatkan. Disebabkan Allah memberikan nikmat yang baru kepada kedua orang tua. Selain nikmat juga cobaan. Ya. Pada akikah ini terkandung makna
pengorbanan, syukur, sedekah, penebusan, dan juga memberi makanan kepada orang lain saat memperoleh kebahagiaan. Ya, makanya kadang kita kalau sedang bahagia beli makanan yang enak, entah itu untuk kita sendiri atau untuk keluarga. Ya, itu diantara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba. Jika pada pernikahan disyariatkan memberi makanan, maka ketika tujuan yang diinginkan dari pernikahan tersebut diperoleh, yaitu hadirnya keturunan, maka akikah lebih utama lagi untuk dilaksanakan. Nah, faedah dari hadis ini yang pertama, akikah adalah sembelihan untuk dengan tujuan ibadah dan pendekatan diri kepada Allah. Sama dengan kurban. Kurban juga sama, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat dianugerahkannya anak laki-laki maupun perempuan. Ya. Misalkan inginnya perempuan dikasih laki-laki, tetap bersyukur. Dikasih laki-laki, mintanya laki-laki tapi dikasih perempuan, maka tetap harus bersyukur. Kenapa demikian? Karena masih banyak orang yang tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, yang kedua, hukum akikah adalah sunnah muakkadah, tidak sampai wajib ya. Tidak sampai wajib. Makanya sebuah permasalahan yang kita sampai sekarang ini ada, yaitu sebuah permasalahan bagaimana sekiranya sampai setua ini kita belum diakikahi. Ya. Maka kembalikan saja kepada hukumnya, sunnah muakkadah. Ya. Karena sunnah muakkadah itu artinya mendekati wajib, tapi dia sunnah. Sekiranya memang waktu itu sampai hari ke-21 ternyata belum bisa dan belum mampu untuk mengakikahi, maka tidak apa-apa. Ya, ketika akikah menjadi tanggung jawab seorang ayah, bukan seorang ibu. Ya, karena ayah memang harus mencari duit lebih untuk mengakikahi anak-anaknya. Yang keempat, bolehnya akikah dengan seekor domba untuk laki-laki. Ya, meskipun 2 ekor lebih utama dan lebih besar pahalanya. Ya. 1 boleh, tapi yang lebih afdal adalah 2, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Hadis selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum an yu'aqqa 'anil ghulami syatani mukafi'atani wa 'anil jariyati syatun, rawahu Tirmidzi wa sahahahu. Nah, hadis ini lebih jelas lagi tentang ketentuan hewan sembelih untuk akikah. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah memerintahkan mereka agar melaksanakan akikah untuk anak laki-laki dengan 2 ekor kambing yang setara dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Tirmidzi dan dia mensahihkannya. Nah, di sini amara memerintahkan ini maknanya adalah al-amru lin nadab, yaitu untuk anjuran, bukan untuk kewajiban. Ya. Hadis ini saya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan bisa dilihat pada kitab Al-Irwa Al-Ghalil. Nah, hadis selanjutnya ini juga yang masih berhubungan dengan hadis sebelumnya. Wa akhraja Ahmad wal arba'atu an Ummi Kurzin al-Ka'biyyati nahwahu.
Hadis ini juga diriwayatkan oleh 4 imam ahli hadis dari Ummu Qurs Al-Ka'biyah dengan lafaz yang sama. Ya. Hadis ini sahih. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa yang paling utama dalam akikah adalah menyembelih 2 ekor kambing. Ingat, ini adalah afdholiyah. Afdholiyah. Ya, utama. Ya. Atas seorang laki-laki dan 1 ekor kambing atas seorang anak perempuan. Lantas dianjurkan supaya 2 ekor kambing yang disembelih itu sama kondisinya dalam hal umur maupun kebagusannya. Ya. Maka tidak boleh salah satu memiliki kekurangan dibanding yang lainnya. Misalkan yang satu kecil, yang satu besar. Nah, harus sama. Ya. Nah, faedah dari hadis ini, yang pertama disyariatkannya akikah, tapi dia tidak sampai wajib, hanya sekedar sunnah muakkadah. Tetapi ya, setiap kita harus mempunyai usaha, niat yang kuat dan usaha yang kuat juga untuk bisa menjalankan di antara salah satu syariat ini. Sekiranya kalau tidak bisa, misalkan yang lahir adalah anak laki-laki dan kemudian sekiranya dia tidak mampu untuk 2, 1 boleh. Ya, satu boleh. Apakah sah? Sah. Ya. Yang kedua, disunahkan melaksanakan akikah dengan 2 ekor kambing bagi anak laki-laki dan 1 ekor kambing bagi anak perempuan. Ya. Yang ketiga, akikah ini harus dengan kambing karena itulah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena daging kambing lebih afdal, lebih enak daripada daging sapi. Ya. Walaupun memang kalau kambing itu baunya lebih menyengat daripada bau sapi, tetapi yang lebih afdal adalah apa? Daging kambing. Yang keempat, disunahkan kambing untuk akikah itu sama kualitasnya, tidak boleh berbeda. Ya. Yang kelima, di antara hikmah anak laki-laki diakikahkan dengan 2 kambing dan anak perempuan 1 kambing karena sembelihan akikah sebagai wujud rasa syukur atas nikmat anak yang diberikan Allah. Ya. Dan kenikmatan mendapatkan anak laki-laki lebih besar daripada kenikmatan mendapatkan anak perempuan. Sehingga wujud rasa syukur itu haruslah sesuai dengan besarnya nikmat tersebut. Sesuai dengan firman Allah tadi, walaysa dzakaru kal untha. Makanya dalam warisan juga ya, 2 anak perempuan itu setara dengan 1 anak laki-laki. Kenapa demikian? Karena laki-lakilah yang akan menanggung perempuan, ya. Dan dialah yang akan mencarikan kehidupan untuk perempuan. Hadis selanjutnya, wa an Samurah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatihi tudhbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma, rawahu Ahmad wal arba'ah wa sahahahu at-Tirmidzi. Dari Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap anak tergadai dengan akikahnya, disembelihkan untuknya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, di sini makna daripada murtahanun bi'aqiqatihi adalah, ya, sebagian ada yang mengatakan, ya, maknanya dia tidak bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya jika tidak diakikahkan. Makna lain. Ya. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa akikah itu adalah sebuah keharusan, keniscayaan bagi anak yang dilahirkan itu seperti halnya keniscayaan bagi sebuah barang gadai di tangan penerima gadai. Ya. Nah, itu pendapat yang kedua. Ada pendapat yang lain bahwasanya
maknanya adalah digadaikan dengan darah yang ada di rambutnya. Wallahu a'lam. Maknanya apa? Ya. Tapi yang benar bahwasanya makna tergadaikan tidak bisa ditafsirkan kecuali dengan dalil. Ya. Maka hal ini ya hendaknya kita bersikap tawakuf. Tawakuf itu adalah sikap diam. Sekiranya kalau kita tidak punya ilmunya. Ya. Makanya sampai sekarang pun ya makna daripada murtahanun bi'aqiqatihi itu tergadaikan dengan banyaknya pendapat itu belum ada satu pendapat pun yang mu'tamad. Artinya yang rajih, wallahu a'lam. Ya. Hadis di atas menunjukkan bahwa waktu penyembelihan hewan akikah adalah hari ketujuh. Ya. Namun yang jelas bahwasanya pembatasan dengan hari ketujuh itu bukan keharusan. Bahkan hukum akikah sendiri itu bukan keharusan atau bukan kewajiban. Ya. Adapun Ibnu Qayyim mengutarakan bahwasanya pendapat yang kuat adalah pembatasan dengan hari ketujuh merupakan anjuran. Ya. Hadis ini juga menjelaskan bahwa nama untuk anak yang baru dilahirkan diberi hari ketujuh, akan tetapi ini pun bukan dalam rangka pembatasan. Karena ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa pada masa Nabi SAW ada bayi yang diberi nama tidak lama setelah dilahirkan. Dan itu ternyata di Indonesia juga sama. Ya, terjadi di Indonesia. Nah ini bagi yang tidak dilaksanakan akikah padanya. Ya. Makanya sang suami disinilah dia itu berkewajiban untuk mencari rezeki lebih untuk bisa mengakikahkan anaknya. Nah sekiranya kalau dia itu merasa tidak mampu, ya karena mungkin sudah habis uangnya untuk untuk persalinan istrinya, ya kemudian juga untuk membayar daripada rumah sakit ternyata sudah habis uangnya. Dan dia tidak mampu untuk hari ke-7, ke-14 sampai 21, ya, maka pada waktu itu juga bisa diberi nama. Nah, zahir hadis ini menerangkan bahwasanya akikah disyariatkan terhadap anak kecil. Orang yang mendapat perintah melaksanakannya adalah ayahnya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniai anak. Tapi seandainya orang lain yang melaksanakan, maka tetap sah akikah tersebut. Misalkan kakek, ya, atau saudaranya ayah misalkan. Ya, maka yang lain boleh bantu. Misalkan si fulan, ya, istrinya sudah melahirkan, uangnya habis semuanya, ya, mungkin tersisa itu tidak cukup untuk akikah, maka yang lain boleh membantu. Ya. Karena telah disebutkan sebelumnya bahwasanya Nabi SAW melaksanakan akikah untuk Hasan dan Husain. Ya, hadisnya sahih juga. Ya. Kalau si anak sudah mencapai usia balik sementara akikah belum dilaksanakannya, maka tidak ada lagi kewajiban akikah atasnya. Ya, karena sudah sunnah. Ibnu Abdul Bar menganggap bahwa pendapat yang mengatakan orang dewasa bisa mengakikahkan diri sendiri merupakan pendapat yang ganjil dan aneh. Ya. Makanya apa? Setiap pendapat yang tidak didasari oleh dalil, maka itu bisa jadi syadz, aneh, ganjil atau marjuh, bahkan dhaif. Ya, lemah pendapat tersebut. Ya. Dalam Ad-Durar As-Saniyah disebutkan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pernah ditanya apakah orang yang sudah dewasa itu juga diakikahkan, maka beliau menjawab, aku tidak mengetahui dalil yang menunjukkan adanya akikah untuk orang yang sudah dewasa. Dan ini selaras dengan pertanyaan yang diajukan oleh Abdul Malik Al-Maimuni kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, apakah orang yang sudah dewasa diakikahkan juga? Maka beliau menjawab, aku tidak mendengar satupun dalil tentang akikah untuk orang yang sudah
dewasa. Ya. Hadis Samurah ini menunjukkan pula bahwa syariat mencukur rambut bayi dilaksanakan juga pada hari ketujuh. Para ulama fikih menganjurkan agar bersedekah dengan perak dinar seberat timbangan rambutnya ini. Ya, ini berdasarkan beberapa riwayat yang dikemukakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam At-Talkhis. Semua riwayat menyebutkan bersedekah dengan dirham, ya perak, tidak ada di sana disebut ehwal bersedekah dengan emas. Faedah dari hadis ini yang pertama, keutamaan akikah. Dia merupakan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga melaksanakan syariat ini. Yang kedua sunnahnya akikah dilaksanakan pada hari ketujuh. Kalau tidak bisa ke-14, kalau tidak bisa 21, maka setelah itu habis masanya. Yang ketiga disunahkan memberi nama pada hari ketujuh. Ya. Dan diberi nama sebaik-baik nama. Nama-nama tidak perlu yang aneh-aneh. Makanya berita yang sampai kepada kita, ada seorang bapak memberikan nama anaknya sampai 17 kata. Dan itu ternyata menyulitkan dia sendiri. Akhirnya apa? Dirubahlah nama anak tersebut. Ya. Nama 4 nama kosakata aja itu sudah banyak. Jangankan 4, 3 itu juga sudah banyak. Ya. Satu cukup. Itu. Dan memberikan nama itu juga apa? Harus di dalamnya terdapat sebuah doa. Asmo kinaryo jopo. Ya. Sempat ramai juga di kita atau di negara kita itu anak namanya Pajero. Ada yang tahu nama Pajero itu maknanya apa? Bukan, Pak. Itu merek, Pak. Saya tanyanya arti. Apa? Kalau di kota saya Pajero itu pasukan jemput rongsokan. Nah, ya maknanya itu. Itu. Berikanlah nama-nama yang baik. Karena hal itu juga merupakan doa orang tua untuk anaknya. Kan gak mungkin anak itu diberi nama yang buruk sehingga nanti menjadi nasibnya yang buruk juga, kan gak mungkin. Iya. Yang keempat, disunahkannya menggundul rambut bayi pada hari ketujuh. Ya. Yang kelima, disunahkannya menimbang rambut bayi yang dicukur kemudian disedekahkan perak seberat rambut tersebut. Ya, bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Yang keenam, hendaknya seorang ayah memberikan nama yang baik untuk atau bagi anaknya yang baru lahir. Itu tidak apa-apa. Ya, ketika setelah selesai melahirkan seorang istri, kemudian langsung diberi nama. Tidak harus menunggu hari yang ke-7. Nah, ini Bapak Akikah sudah selesai, mungkin ada pertanyaan, monggo. Jadi semuanya paham ya tentang akikah, sudah selesai ya. Lebih didahulukan kurban atau akikah? Taib. Lebih wajib mana hukumnya antara korban dengan wajib? Dengan wajib, dengan akikah. Kalau korban hukumnya apa? Wajib. Kalau akikah sunnah muakkadah, maka didahulukan kurban. Tentu saja taqdimul wajib minas sunnah, mendahulukan wajib daripada sunnah. Tetapi dalam kurban ini ada kekhususan untuk dia, untuk akikah.
Kalau kurban itu sudah ditentukan dia setahun sekali, yaitu pada hari Idul Adha, ya, dan sampai hari Tasyrik, yaitu hari ke-13. Nah, adapun akikah itu dilaksanakannya adalah secepatnya hari ke-7, seminggu setelah lahir anak tersebut. Ya. Kalau tidak bisa 14, kalau tidak bisa 21. Dan ketentuannya ada dalam pelaksanaan daripada akikah. Akan tetapi, walaupun demikian, tetap dia tidak bisa mengalahkan akan hukum wajibnya daripada kurban. Kenapa? Karena sunnah muakkadah dalam kata lain, wallahu alam, itu adalah anjuran, tidak sampai wajib. Itu. Makanya penjelasan yang sebelumnya itu menjelaskan bahwasanya apabila tidak mampu maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk apa? Akikah. Sekiranya dia akikah bisanya adalah 1 kambing untuk anak laki-laki maka tidak apa-apa. Ya, tetapi kalau korban maka tidak ada ketentuan yang seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, apa kulit dan kaki kambing boleh dijual apa enggak, dan yang keka boleh makan apa enggak? Adapun untuk dijual dan tidak kulit dan kepalanya, wallahu a'lam, belum sampai kepada saya keterangan tersebut. Ya, semoga nanti saya bisa jawab. Kemudian apakah orang yang berakikah itu boleh makan? Boleh. Kalau orang lain boleh makan, kenapa dirinya tidak boleh? Ya, maka dia boleh untuk makan. Nah, ada lagi? Kalau untuk umur kambing ini gimana? Tidak ada ketentuan. Paling tidak 1 tahun lah. Paling tidak 1 tahun. Musinnah. Itu. Nah. Kambing laki-laki sama perempuan juga pada belum. Iya. Tidak ada ketentuan kambingnya itu secara khusus untuk dari segi jenisnya. Apakah dia itu kambing jantan untuk jantan, kambing betina untuk betina, itu tidak ada seperti itu. Nah, makanya dengan keumuman dari penjelasan para ulama itu justru memudahkan kita. Nah, bismillah. Silakan, Bagaimana kalau misalnya masakan daging kambing itu langsung dikirim ke tetangga tapi nggak ngundang? Boleh. Intinya pembagiannya adalah sudah masak. Itu perbedaan antara kurban dengan akikah. Nggak apa-apa. Baik, kita lanjut. Kitabul Aiman wan Nuzur, kitab sumpah dan nazar. Al-Aiman ini maknanya juga sumpah, ya. Adalah bentuk jamak dari kata yamin. Dari segi bahasa ia bermakna tangan kanan, lalu dipakai untuk makna sumpah. Sebab dahulu jika orang-orang saling bersumpah, masing-masing memegang tangan temannya untuk mengikrarkan sumpah itu. Adapun definisinya menurut syariat adalah penegasan suatu perkara, ya, atas suatu perkara dengan menyebut nama yang diagukan, yaitu asma Allah secara khusus. Nah. Sumpah ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah sumpah yang sering diucapkan manusia tanpa masuk tertentu. Seperti wallahi billahi tallah, maka ini termasuk perkataan sia-sia. Ya. Yang kedua, sumpah terhadap sesuatu yang telah berlalu, yang dianggap dirinya benar tetapi ternyata tidak benar. Ini juga perbuatan sia-sia. Yang ketiga, sumpah atas sesuatu yang sudah berlalu dan dia tahu bahwa dia berdusta atas sumpahnya tersebut. Sumpah ini disebut dengan yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu.
Dan ini ada kafaratnya yang harus ditebus. Yang keempat, sumpah terhadap sesuatu yang akan datang, dan inilah sumpah yang terkena kafarah jika dilanggar. Ya. Namun ia harus memiliki 5 syarat tersebut. Yang pertama, orang yang bersumpah adalah mukallaf, baligh. Ya, baligh. Kalau belum mukallaf tidak dibebani apapun. Yang kedua, tidak berada dalam kondisi yang dipaksa bersumpah. Ya. Nah, kalau dipaksa maka tidak dianggap sumpahnya dan tidak dihukumi. Yang ketiga, dia memang bermaksud bersumpah, ada kesengajaan dan ada kesadaran dan tanpa dipaksa. Ya. Yang keempat, sumpahnya untuk sesuatu yang akan datang, bukan sesuatu yang sudah terjadi. Ya. Dan kemudian yang kelima, ternyata ia melanggar sumpahnya tersebut. Nah, kafarat atau ya, untuk sumpah itu sendiri Allah menyebutkan dalam ayat ya, surat Al-Maidah ayat 89. Wala yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul aiman. Fa kaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fa siyamu 3 ayyamin dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja. Maka kafarat melanggar sumpah itu ialah memberikan makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau mendekatkan seorang budak, memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar, dan jagalah sumpahmu. Semoga demikian Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur. Ya. Jadi jikalau ya dia melanggar sumpahnya, maka kafaratnya seperti ini. Ya. Dalam ayat tersebut diterangkan tentang kafarat tebusan bagi orang yang melanggar sumpah. Yang pertama, memberi makan atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin dari makanan yang biasa dimakan. Ya. Kedua, memerdekakan budak, tapi budak tidak ada. Ketiga, puasa 3 hari. Ya. Pilihan yang ketiga adalah apa? Yang paling ringan. Atau justru yang pertama. Tetapi jikalau tidak punya uang, maka ya puasa 3 hari. Kenapa demikian? Karena orang yang tidak kekurangan atau tidak punya uang biasanya terbiasa dengan puasa. Jadi itu lebih ringan. An-nudhur adalah bentuk jamak dari kata an-nadhru, berasal dari kata al-inzar. Ya, yang berarti ancaman atau peringatan. Ya. Ar-Raghib mendefinisikan nazar itu ialah mewajibkan sesuatu yang bukan wajib disebabkan oleh suatu hal. Makanya apa? Ya, nazar itu menjadikan sesuatu bukan wajib menjadi wajib. Dan dia harus melaksanakan kewajiban tersebut. Nah, jika dia mendapatkan apa yang dia nazarkan, maka dia wajib melaksanakan nazar tersebut. Dan jika tidak, maka dia akan dihukum dengan sebutan kafarat. Nah, hadis yang pertama, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu adraka Umar bin Al-Khattab fi rakbin wa Umar yahlifu bi abihi fanadahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inna allaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Muttafaqun alaih.
Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau menemui Umar ibn Khattab yang berada di tengah rombongan dan dia sedang bersumpah dengan nama ayahnya. Ya. Lalu Rasulullah SAW memanggil mereka dan bersabda, ketahuilah bahwa Allah melarang kalian bersumpah dengan nama ayah kalian. Barang siapa yang hendak bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah. Syukran. Atau lebih baik dia diam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis selanjutnya yang masih bersambung, ya. Wa fi riwayatin li Abi Dawud wan Nasa'i an Abi Hurairah. Kalau yang pertama tadi adalah dari Ibnu Umar. Sekarang dari Abu Hurairah. La tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bil andadi wala tahlifu illa billah. Wala tahlifu illa billah illa wa antum shadiqun. Dalam riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, Abu Hurairah radhiyallahu anha dengan sanad yang marfu' tercantum bahwa kalian bersumpah dengan nama ayah atau ibu kalian. Ya, janganlah kalian bersumpah dengan nama ayah dan ibu kalian atau dengan nama berhala. Ya. Janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah dan janganlah kalian bersumpah dengan nama Allah kecuali jika kalian berkata jujur dalam sumpahnya tersebut. Ya. Hadis ini menjelaskan haramnya bersumpah dengan selain nama Allah. Yang sering kita dengar dari kaum muslimin Indonesia itu adalah untuk meyakinkan orangnya itu kadang dia menyertakan nama Rasulullah. Demi Allah dan demi Rasulullah. Ini haram hukumnya. Ya. Karena bersumpah dengan sesuatu menunjukkan pengagungan terhadap sesuatu tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah bersumpah dengan makhluknya. Ya. Sementara pengagungan yang hakiki hanya berhak diberikan kepada Allah semata, ya, bukan kepada makhluknya. Ya. Sejak dahulu hingga sekarang ini orang-orang masih saja meyakini bahwa sesuatu yang dijadikan sumpah mempunyai kekuatan dan juga pengaruh yang dapat mendatangkan manfaat serta mudarat terhadap orang yang bersumpah. Ya. Nah, ini keyakinan daripada sumpah tersebut yang rusak. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, menurut pendapat para ulama, hikmah larangan bersumpah dengan selain Allah adalah sumpah dengan menyebut sesuatu dipahami sebagai bentuk pengagungan bagi sesuatu tersebut. Sementara pengagungan itu pada hakikatnya hanyalah untuk Allah semata. Ya. Makanya wajibnya ketika bersumpah itu hanya kepada Allah. Manakala seorang menunaikan sumpahnya, maka hal itu akan diridhai oleh sesuatu yang dijadikan sumpah dan juga bermanfaat bagi orang yang bersumpah. Namun apabila orang itu tidak menunaikan sumpahnya, niscaya dia akan mendapat kemurkaan dari sesuatu yang dijadikan sumpah dan akan mendatangkan mudarat bagi orang yang bersumpah. Ya. Tidak diragukan lagi, apabila keyakinan ini diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, maka berarti pelakunya telah kafir dan telah melakukan kesyirikan. Ya, makanya Nabi SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kafir atau berbuat syirik. Ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, "Kullu yaminin yahlifu biha dunallahi syirkun." Setiap sumpah yang diucapkan tidak dengan nama Allah, ia termasuk perbuatan syirik. Ya, walayadu billah. Hadis di atas menjelaskan bahwa bersumpah dengan selain nama Allah termasuk syirik amali, yaitu perbuatan. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkata pada hadis Rasulullah SAW, di sini ditegaskan bahwa siapa saja yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah berarti ia telah berbuat syirik. Ya.
Nah, maksudnya ya, bukanlah syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam sehingga pelakunya dihukumi kafir. Tapi disinilah yang perlu kita pahami, syiriknya adalah syirik kecil dan kufurnya adalah dia itu tidak melakukan apa? Tidak mengeluarkan dari pelakunya dari Islam. Ya. Akan tetapi maksudnya adalah tidak selayaknya seorang muslim bersumpah dengan selain Allah. Ya. Ya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, sabda Rasulullah SAW, maka dia telah kafir atau berbuat syirik, tujuannya penegasan serta penekanan larangan. Hal ini dijadikan sandaran bagi para ulama untuk mengharamkannya. Ya. Ya. Dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa faqala fi halifihi billati falyaqul la ilaha illallah wa man qala li sahibihi ta'ala uqamirka falyatasaddaq." Barang siapa yang berkata dalam sumpahnya demi Lata dan Uzza, hendaklah dia menyebutnya dengan mengucap la ilaha illallah. Kenapa? Dia sudah kafir. Barang siapa mengatakan kepada temannya, mari kita berjudi, maka hendaklah ia bersedekah. Itu kafaratnya. Ya. Kemudian terdapat riwayat yang lain yang serupa dengannya, bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, halaftu billati wal uzza faqala ashabi qulta hujran fa'ataitu Nabi SAW faqultu ya Rasulullah innal ahda kana qaribah wa inni halaftu billati wal uzza faqala Rasulullah SAW qul la ilaha illallah wahdahu thalathan wadful an yasarika thalathan wa ta'awad billahi minasyaitanir rajim. Aku bersumpah dengan nama Lata dan Uzza, maka spontan teman-temanku berkata, engkau telah mengucapkan perbuatan keji, mengucapkan perkataan keji. Maka aku pun menemui Rasulullah SAW dan mengadukan hal tersebut kepada beliau. Lalu kukatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini belum lama memeluk Islam. Dan tadi aku bersumpah dengan nama Lata dan Uzza. Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah la ilaha illallah ya, sebanyak 3 kali, kemudian meludahlah ke kiri sebanyak 3 kali, lalu berlindunglah kamu kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk dengan mengucapkan isti'adzah, dan jangan ulangi lagi perbuatan tersebut. Karena hal itu, perbuatan tersebut adalah berbahaya. Faedah dari hadis ini, yang pertama, larangan keras bersumpah dengan selain nama Allah. Ya, misalkan bersumpah dengan nama ayah atau ibu. Jangankan ayah dan ibu, dengan Rasulullah aja juga haram hukumnya. Ya. Yang kedua, bersumpah dengan selain nama Allah merupakan dosa besar. Yang ketiga, haram bersumpah dengan sekutu-sekutu yang diagungkan selain Allah seperti Lata dan Uzza. Yang keempat, orang yang bersumpah dengan Lata dan Uzza, maka hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah sebagai kafarat dan tebusannya. Yang kelima, seorang wajib bersumpah dengan nama Allah saja, tidak boleh dengan selain nama Allah. Ya, itu wajib. Yang keenam, seorang muslim apabila dia bersumpah dengan nama Allah, maka dia harus jujur dalam sumpah. Ya, jangan sampai ada yang namanya al-yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu. Ya. Makanya jadi teringat dengan penjelasannya Profesor Salim Said. Ya, dia menyebutkan bahwasanya ada beberapa negara yang takut dengan negara yang lain. Nah, kalau Indonesia ini presiden pun tidak takut, bahkan tidak takut kepada Allah. Kenapa demikian? Ketika dia itu disumpah dengan Al-Quran atau dengan Bible, dia yang pertama kali melanggar sumpahnya. Tuhan aja tidak ditakutin, kata beliau. Yang ketujuh, wajibnya diam dari berkata sesuatu yang diharamkan Allah. Yang kedelapan, kesungguhan Nabi SAW dalam mengingkari kemungkaran dan menjaga ketauhidan umatnya.
Yang kesembilan, siapa saja yang melakukan sesuatu hal yang terlarang dengan dasar kebodohan, maka dia tidak berdosa karenanya, tetapi dia wajib untuk mengilmui. Ya. Yang ke-10, dalam menjelaskan hal-hal penting hendaknya diberikan beberapa penekanan. Seperti dalam hadis ini, Nabi SAW menyandarkan larangan bersumpah dengan selain nama Allah kepada Allah guna menunjukkan kekuatan larangan tersebut. Faedahnya demikian. Yang ke-11, perhatian Islam dalam melindungi perkara tauhid serta menutup semua jalan menuju kesyirikan. Sekarang ada wasilah baru. Sebuah boneka yang itu berasal dari Thailand sebenarnya. Nah, boneka tersebut itu diberi apa ya? Kalau di kita mungkin diberi seperti apa nah? Raja. Kemudian bacaan-bacaan Al-Quran dan seterusnya, sehingga membuat orang pemilik daripada boneka ini merasa tenang, ya, berzikir kepada Allah dan lain sebagainya. Dan ini sudah sangat viral kok di media sosial. Nanti insya Allah akan saya share di grup kita insya Allah supaya menjadi perhatian kita bersama. Ya. Kemudian yang ke-12, haramnya berbohong dalam bersumpah. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, monggo?